Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik tepung tapioka. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang saya ingin jelaskan mengenai SMK 3 di pabrik tepung tapioka. Yang poin pertama ada membantu perundangan K3 dan persyaratan lainnya. Nah, PT Nusa Bahagia Sejahtera adalah perusahaan yang memproduksi tepung tapioka. Dalam upaya untuk menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3, perusahaan ini mempunyai komitmen untuk menekan angka kecelakaan kerja dengan membuat kebijakan-kebijakan, pedoman atau aturan yang berlaku. Nah, adapun pedoman atau aturan yang digunakan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut antara lain 1. Undang-Undang Nomor 1/1970 dan Nomor 23/1992 mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 memberikan pedoman baru mengenai nilai ambang batas atau NAB. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Nah, itu ada beberapa undang-undang yang diterapkan oleh perusahaan ini sebagai pedoman atau aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang poin kedua adalah membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Adapun masalah-masalah yang sering terjadi di PT Nusa Bahagia Sejahtera mengenai K3 dan yang bisa menimbulkan resiko kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. 1. Pekerja tidak memperhatikan prosedur bayar saat menjalankan atau mengoperasikan mesin produksi. Dan yang kedua, para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja karena alasan tertentu, salah satunya karena risih. Yang ketiga, pekerja yang membiarkan kecelakaan kerja dan tidak melaporkan kepada atasan. Dan yang keempat, pekerja yang terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, dalam masalah-masalah tersebut, tentunya perusahaan ini sudah mempunyai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya-upaya itu antara lain 1. Pihak perusahaan memberikan pelatihan penggunaan APD serta melakukan pengawasan dan berani menegur kepada para pekerja yang tidak menggunakan APD saat sedang bekerja. Dan yang kedua, memberikan arahan kepada para pekerja agar memberitahu kepada atasan jika terjadi kecelakaan kerja. Yang ketiga, atasan melakukan pengawasan kepada pekerja saat mengoperasikan mesin produksi agar tidak keliru dan memastikan pekerja tersebut sudah terlatih dalam pengoperasian mesin. Yang keempat, memberikan sanksi yang tegas dan hukuman kepada para pekerja yang melakukan pekerjaan dengan terburu-buru. Kita beralih ke poin 3, yaitu berpartisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Masalah atau pelanggaran utama yang sering dilanggar oleh para pekerja yaitu tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Personil-personil yang digunakan sebagai sarana konsultasi untuk menyelesaikan masalah SMK 3 di PT Nusa Bahagia Sejahtera antara lain 1. P2K3, yang kedua penyelia, dan ketiga komite K3. Nah, biasanya akses untuk mendapatkan sumber informasi mengenai masalah K3 di tempat kerja dari laporan pekerja secara langsung dan dari catatan laporan pelanggaran pekerja. Pihak yang dapat mengakses data tersebut adalah P2K3 dan komite K3. Nah, sarana yang digunakan untuk melakukan komunikasi terkait isu-isu K3 mengenai pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan kerja yaitu 1. Rapat internal, yang 2. Sosialisasi tempat kerja, dan 3. Audit dan inspeksi. Yang terakhir adalah poin mengenai memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja salah satunya adalah strategi yang baik, benar, dan tepat. Perusahaan memiliki upaya dalam sistem SMK 3 yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja, seperti memasang poster-poster peringatan tempat kerja, rambu-rambu dalam perusahaan, dan melakukan sosialisasi di tempat dan lingkungan kerja.
Dalam menjalankan sistem SMK 3, jika pemangku kepentingan menemukan atau mendapatkan informasi, wajib mencatat pada sistem pencatatan data yang disediakan oleh perusahaan. Nah, pihak-pihak yang dapat mengakses data tersebut antara lain 1. Penyelia, 2. Manajer, 3. Komite K3, dan 4. P2K3. Itu tadi 4 poin penting sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik tepung tapioka. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.